atas nama Carmelia Yunizar Jerandu dan kawan-kawan, saya persilakan. Terima kasih, Bu. Halo semua, apakah slide-nya sudah kelihatan? Sudah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wavelet korelogram, pendekatan baru untuk pengindeksan dan pengambilan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Carmelia Yunizar Jerandu, selaku koordinator dan yang bertugas untuk menyusun materi PowerPoint. Teman saya, Griselda Anastasia Dapiedade, yang bertugas untuk menerjemahkan materi yang dibantu oleh teman Alexander Ronaldo Banunaek. Kemudian selanjutnya ada teman Ferry Channel DRC Lai, yang bertugas untuk merangkum atau yang membuat kesimpulan. Pada kali ini, ada beberapa poin penting atau pokok pembahasan yang akan kami presentasikan, seperti yang pertama, pendahuluan yang akan kemudian korelogram warna oleh teman Griselda, selanjutnya pendekatan wavelet korelogram oleh teman Griselda dan Alexander, algoritma pengindeksan wavelet korelogram oleh Alexander dan Ferdi, kemudian kesimpulan oleh teman Ferdi. Baik, yang pertama pada pendahuluan. Perpustakaan citra digital dan database multimedia lainnya telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penyimpanan dan pengambilan gambar di perpustakaan menjadi tuntutan nyata dalam industri, seperti medis dan aplikasi lainnya. Pengindeksan dan pengambilan gambar berbasis atau CBIR dianggap sebagai solusi. Dua pendekatan utama, termasuk metode berbasis domain spasial dan transformasi, dapat diidentifikasikan ke dalam sistem. Pendekatan pertama biasanya menggunakan fitur pixel atau sekelompok pixel yang berdekatan seperti warna dan bentuk. Meskipun efisiensinya, histogram warna tidak mampu membawa informasi spasial lokal pixel. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena biasanya warna sering diidentifikasikan sebagai ke dalam proses pengindeksan. Kenapa histogram warna tidak mampu membawa informasi spasial lokal pixel? Karena mungkin dipengaruhi oleh besarnya gambar atau database pada ruang informasi spasial lokal pixel. Oleh karena itu, dua variasi, yaitu partisi gambar dan histogram warna regional, diusulkan untuk meningkatkan efektivitas sistem tersebut. Selanjutnya, pada pendekatan kedua, data yang ditransformasi digunakan untuk mengekstrak beberapa fitur tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, penjelasan kedua hologram warna akan dijelaskan oleh teman Griselda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu tentang korelogram warna. Korelogram warna merupakan pendekatan domain pixel berbeda yang menggabungkan informasi spasial dengan warna. Korelogram warna suatu citra adalah matriks yang elemennya terdiri dari I, J, dan K. Korelogram warna mengungkapkan bagaimana korelasi spasial pasangan warna berubah dengan jarak. Di sini teman-teman bisa lihat gambar yang ada pada slide. Di sini ada gambar A, B, C, dan D. Oke, baik. Pada gambar A dan gambar B menunjukkan dua biner yang berbeda. Lalu pada gambar C dan gambar D merupakan autokorelogram warna hitam putih dari 5 jarak, 1, jarak 1, 2, 3, dan 4. Lalu di sini ada keuntungan menggunakan autokorelogram warna, yaitu ada 3 keuntungan. Yang pertama, mempertimbangkan korelasi spasial warna. Yang kedua, mudah diterapkan. Dan yang ketiga, menghasilkan indeks ukuran yang cukup kecil. Lalu pada yang ketiga, bagian ketiga, yaitu tentang pendekatan wavelet korelogram. Salah satu sifat terpenting dari bentuk transwavelet adalah dekomposisi frekuensi ruang dari sinyal input.
Properti ini memungkinkan kita untuk menerapkan alat domain pixel, seperti korelogram warna ke koefisien wavelet suatu gambar. Di antara algoritma komposisi wavelet yang berbeda, wavelet Gabor 2 dimensi memiliki sifat khusus yang membuatnya menjadi transformasi wavelet yang sesuai untuk digunakan dalam algoritma wavelet korelogram. Oke, pada slide yang berikutnya tentang konstruksi wavelet Gabor akan dijelaskan oleh teman Alexander. Baik, untuk poin berikutnya konstruksi wavelet Gabor. Itu terdapat contoh di samping kanan. Itu gambar A merupakan ansambel wavelet Gabor, dan gambar B yang terdapat di kanan bawah merupakan cakupan bidang frekuensi spasialnya. Untuk lebih jelas teman-teman bisa lihat gambar, saya berikan waktu. Baik, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Poin yang berikutnya, filter Gabor pada domain frekuensi. Untuk contoh gambarnya di samping kanan ini, setiap elips mewakili rentang respon filter yang sesuai dari 0,5 hingga 1 Hz. Plot A dan B mengilustrasikan dua cara yang berbeda untuk pengambilan sampel spektrum frekuensi dengan mengubah parameter presentasi Gabor. Untuk gambarnya di samping kanan ini bisa dilihat. Kemudian yang berikutnya gambar A dan yang ini merupakan dua sampel citra biner. Berikutnya gambar C dan D merupakan autocorelograms warna hitam putih dalam jarak 1-5. Dan yang terakhir, dan F merupakan korelogram wavelet 2 tingkat, yaitu level 1 dan 2. Dalam skala ketiga dari transformasi wavelet yang masing-masing dalam arah horizontal dan vertikal. Untuk contoh gambarnya di samping ini bisa dilihat. Baik, untuk slide berikutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya Ferdi untuk melanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan di bagian 4 tentang algoritma pengindeksan wavelet korelogram. Ini gambar strukturnya dari algoritma pengindeksan. Dari struktur ini dibagi 3. Yang di atas itu processing, yang di bagian tengah ada processing, dan yang terakhir future construction. Slide selanjutnya itu kesimpulan dari hasil diskusi kami tentang materi ini. Kami mengambil kesimpulan bahwa pendekatan baru untuk pengindeksan gambar yang disebut wavelet merupakan pendekatan yang memungkinkan kita untuk menghitung korelasi spasial gambar dengan cara yang lebih efisien sambil mempertimbangkan informasi gambar semantik, yang dimana vektor indeks dibangun menggunakan korelogram wavelet. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Baik, terima kasih teman Ferdi. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami memberikan waktu dan kesempatan bagi 3 orang penanya yang belum pernah bertanya sama sekali selama ini untuk memberikan pertanyaan. Dan kami juga memberikan keleluasan bagi teman-teman yang mungkin ingin menambahkan atau menjelaskan beberapa poin penting atau materi yang bisa ditambahkan dalam materi presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Carmelia, Yunisa, dan kawan-kawan. Mereka sudah mempersilakan teman-teman kelompok audiens untuk bertanya. Jadi saya persilakan untuk yang mau bertanya, terutama yang belum pernah bertanya ya.
Ada Ibu. Halo, Siapa? sore Ibu. Maya dulu, kemudian Angel. Ya Ibu. Maya Pedu ya. Maya namanya siapa sih? Ya Ibu. Nama Ibu aslinya tadi siapa? kan sempat jelaskan tentang CB. Maria Yuliana Funanpedu Ibu. Oh ya. Oke, lanjut. Tadi kan Saudara Nunik sudah mempresentasikan tentang CBR, toh Ibu. Saya mau menanyakan apa pengertiannya dan apakah CBR itu juga bisa disebut dalam suatu metode, Ibu. Oke, CBR ya. Oke, silakan kelompok 1. Yang ditanyakan oleh Maria atau Maya Pedu adalah tentang CBR. Apakah itu sebuah metode atau apa? Silakan. Nanti gue yang jelasin. Yang mau tanyakan apa tuh? Halo Ibu. Iya. Saya mau bertanya. Oh ya, ke Silakan pertanyaan teman. berikutnya. Jawab. Angelina saya. Pada algoritma Pada algoritma pengindeksan wavelet korelogram, bisakah teman-teman menjelaskan 3 proses tersebut? Oke, Sudah, terima kasih Ibu. terima kasih. Halo Ibu, saya mau bertanya. Siapa? Halo Ibu, saya mau bertanya Ibu. Nama siapa? Niputus Yu. Niputu. Pakai akunnya Brigildo Niputus itu ya? Rahayu. Pakai akunnya Brigildo ya? Iya Ibu. Iya Ibu. Oke, silakan. Iya Ibu. Baik Ibu, di sini saya mau bertanya di bagian pendekatan wavelet kologram. Coba teman-teman berikan contoh yang koordinat dari kinerja diskriminatif itu apa-apa saja. Konkret. Ini lah. Ya, pendekatan. Oke, ulang. Halo teman Niputu Sri Rahayu, bisa diulang kembali pertanyaannya? Contoh konkret. Contoh konkret. Baik, coba teman-teman berikan contoh yang konkret dari kinerja diskriminatif, yaitu apa-apa saja. Diskriminatif. Contoh konkret. Bagian ketiga. Nah, sudah. Ya, diskriminasi. Diskriminasi. Oh, ya. Halo Ibu. Mohon maaf, diskriminat. Iya, terima kasih. Silakan teman Olive Jado. Saya ingin bertanya di Ya. bagian ketiga tentang pendekatan wavelet korelogram. Di sini saya akan bertanya apa yang dimaksud dari wavelet korelogram. Terima kasih. Oke, sudah Terima cukup. kasih teman Olive. Ya, sudah cukup 4 pertanyaan ya. Silakan dijawab. Ya. Pertama tentang CBR. Ibu bisa tolong berikan. Bagaimana? Ibu bisa berikan kami waktu 2 menit untuk menjawab semua pertanyaan. Oh ya, boleh. Berikan. Ya, kita tunggu selama 2 menit ya untuk teman-teman terima kelompok kasih, 1 Ibu. menjawab pertanyaan. Pedu yang akan dijawab oleh teman Alexander. Ya, Alexander. CBIR pendahuluan. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Maya Pedu. Untuk pertanyaannya, apa itu CBIR dan apakah CBIR itu masuk dalam metode atau tidak? Langsung saja yang akan menjawab. CBIR atau Content Based Image Retrieval merupakan suatu metode pencarian citra dengan melakukan perbandingan antara citra query dengan citra yang ada di database berdasarkan informasi yang ada pada citra tersebut. Dari pengertian ini,
bisa diambil kesimpulan bahwa CBIR itu adalah sebuah metode. Terima kasih. Apakah teman MyPedu bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Bisa. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih kepada teman Alexander dan MyPedu. Selanjutnya pertanyaan kedua dari siapa tadi? Angel. Pertanyaan kedua dari teman Angel. Coba pertanyaan. Pada algoritma pengindeksan, wavelet korelogram menjelaskan tiga proses algoritma ya. Baik, terima kasih. Seperti yang terlihat pada gambar, algoritma pengindeksan di sini terdapat tiga tahap, tiga proses, yaitu ada preprocessing atau pra-pemrosesan, kemudian yang kedua ada processing atau pengolahan, kemudian yang ketiga ada feature construction atau konstruksi fitur. Pada tahap yang pertama, pada bagian pra-pemrosesan, warna akan diubah menjadi gambar tingkat berwarna abu-abu. Pada proses yang pertama, pra-pemrosesan, gambar yang berwarna akan diubah menjadi tingkat warna berwarna abu-abu. Kemudian selanjutnya, pada proses processing atau pengolahan, terdapat tiga fase. Pada fase yang pertama, terjadi proses dekomposisi wavelet dan menggunakan tiga skala berurutan. Kemudian selanjutnya pada fase kedua, melakukan kuantisasi koefisien wavelet di setiap skala. Kemudian pada fase ketiga, perhitungan autokorelogram terarah musik. Kemudian untuk tahap yang terakhir ada feature construction atau konstruksi fitur, yaitu melakukan konstruksi fitur menggunakan vektor. Demikian yang bisa kami jelaskan. Apakah teman Angel bisa memahami atau menerima jawaban yang kami berikan? Bisa teman-teman, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, kami akan menjawab pertanyaan yang terakhir dulu tentang pertanyaan dari teman Olive Jado tentang pengertian ya, wavelet korelogram. Pengertian wavelet Gabor pada wavelet korelogram yang akan dijawab oleh teman Ferdi. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Olive Jado. Pertanyaannya, pengertian wavelet Gabor. Wavelet Gabor adalah wavelet yang ditemukan oleh Dennis Gabor, kompleks yang dibangun untuk berfungsi sebagai dasar untuk transformasi Fourier dalam aplikasi teori informasi. Sekian jawaban saya. Bagaimana teman? Pas, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari teman Putu Ayu lagi nih Putu. Dari teman Putu Ayu, pertanyaan Contoh konkret dari kinerja diskriminatif yang akan dijelaskan oleh teman Griselda. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh konkret dari kinerja diskriminatif. Jadi, kinerja diskriminatif yang dimaksud di sini sama dengan membedakan atau membandingkan. Maksudnya, kita membedakan atau membandingkan dua buah indeks citra yang menggunakan pendekatan wavelet korelogram. Contohnya dalam mata kuliah pengolahan citra, kita disuruh mencari indeks dari kedua buah citra, misalnya citra original dan citra grayscale. Nah, hasil dari kedua
indeks citra yang didapatkan, situ kita membandingkan hasil tersebut. Sekian jawaban dari saya untuk teman Putu. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya terima jawabannya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya saya serahkan dan kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih untuk Carmelia Yunizar Jarandu dan teman-teman ya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kita berikan aplaus dulu. Ya. Ya. Presentasi yang luar biasa ya. To the point dan memang maknanya itu padat gitu. Jadi kita bisa mengerti alurnya. Kita bisa paham. Dan teman-teman juga ketika menjawab juga percaya diri ya, karena kelihatan menguasai sekali dengan materi ini. Oke, selamat dan sukses.